Yang haus, yang haus, yang haus. Bos, zaman now bisnis minuman memang merajalela di mana-mana ya. Baik dari rasa sampai packaging yang unik pun ditawarkan. Produknya pun beragam, mulai dari kopi gula aren, olahan jus, sampai dengan es krim. Tapi untuk bisnis yang satu ini agak beda bos. Produk yang ditawarkan masih minuman kok, tapi konsepnya itu loh, out of the box. Hayo, siapa di sini yang pecinta es dawet? Di Yogyakarta, bisnis ini berkembang sangat pesat. Infonya nih, udah ada 465 mitra yang bergabung dengan bisnis ini. Modalnya cuma jutaan aja bos, gokil kan? Bermula dari bulan Mei tahun 2019, hanya kurun 4 bulan berjalan. Ratusan mitra pun berdatangan. Mantap nggak tuh? Mau tahu info lengkap terkait bisnis ini? Yuk kita ikut Kak Angel. Nah Mbak Angel, ini adalah salah satu contoh booth mitra dawet Kemayu. Monggo silahkan kalau Mbak Angel mau melihat-lihat dulu atau mau bertanya-tanya ke mitra dawet Kemayu. Mau tahu benefit dari bisnis kemitraan? Tetap saksikan di Cuan Bos. Sebagai seorang entrepreneur, kesuksesan tidak semerta menghampiri Intan begitu aja bos. Pernah berhasil mengembangkan bisnis kemitraan ayam geprek di tahun 2014, nyatanya doi harus gigit jari. Karena bisnis yang ia jalankan harus gulung tikar saat masa musim pandemi. Menyerah dan putus asa? Tentu tidak bos. Putar otak dan membuat rumus baru menjadi tantangan tersendiri agar bisa bangkit lagi. Melihat banyaknya konsep bisnis kemitraan minuman, membuat wanita lulusan ekonomi ini melahirkan sebuah ide lain dari yang lain, yaitu es dawet. Jadi dawet Kemayu sendiri merupakan minuman tradisional di mana santan yang biasanya ada di dawet itu kita ganti dengan fiber cream yang jauh lebih sehat. Awal mula mencoba peruntungan, Intan mencoba membuka 10 booth es dawet di kota Yogyakarta. Gak butuh waktu lama, es dawetnya menjadi banyak pilihan warga Jogja. Setelah melihat potensi es dawetnya cukup besar, 4 bulan kemudian doi membuka bisnis kemitraan es dawetnya, yang tentu aja sambutan dari masyarakatnya luar biasa. Bisnis kemitraan artinya bisnis kerjasama dengan sistem saling menguntungkan antara mitra dan owner bisnis. Kemudian untuk konsep bisnisnya kita adalah kemitraan, yang mana kita memiliki banyak mitra di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah sudah ada. Untuk total mitra kita saat ini ada di 465. Gokil banget bos, sudah ada 465 mitra yang bergabung dengan Intan. Hingga kini, peluang bisnis kemitraan ini masih terus ditawarkan. Oh iya bos, dalam membuat konsep bisnis kemitraan ternyata nggak sesimpel yang dibayangkan. Para pelaku usaha harus benar-benar matang dalam mempersiapkan semuanya, mulai dari produk, pasokan, dan cara memasarkan. Penawaran ke calon mitra juga nggak kalah penting. Pembahasan tentang konsep dan benefit pun harus saling terbuka. Tapi, dari banyaknya jenis minuman, kenapa harus es dawet sih? Karena menurut saya, minuman tradisional ini harus kita jaga eksistensinya, mengingat banyaknya minuman-minuman adaptasi yang masuk ke Indonesia dan itu viral gitu kan. Lah kenapa kita tidak memviralkan minuman tradisional kita gitu? Kalau misalnya minuman tradisional adaptasi luar negeri bisa masuk ke Indonesia, ya berarti minuman tradisional kita juga bisa dong gitu kita bawa ke kancah internasional. Untuk paket yang ditawarkan sendiri terdiri dari 3 jenis bos, mulai dari paket juragan, paket bosman, dan terakhir paket kingsman. Masing-masing paket memiliki kelebihan. Itu cukup membeli paket franchise, kemudian dari situ untuk mitra itu 100% keuntungan milik mitra gitu. Jadi kita sama sekali tidak ada brand royalty atau apapun gitu kan. Hanya keterikatan bahan baku saja gitu. Jadi nanti bahan baku tetap dikirim dari pusat. Paket kemitraan tersebut ditawar dengan harga yang berbeda-beda, dari yang paling murah hingga mahal.
Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan modal kita, bos. Biar nggak penasaran sama hasil penjualan dawetnya, kita ajak kalian ke salah satu mitra es dawet yang sudah 4 tahun bergabung, bos. Kira-kira semoncor apa sih cuannya? Kitaran itu sekitar 50 cup itu bisa terjual sih, gitu. Apalagi kalau ada event-event tertentu seperti Ramadan atau menjelang Lebaran, itu berlipat-lipat. Wadidaw, 50 cup per hari, bos, ludes terjual. Kalau diambil dari harga paling murah Rp12.000, kemudian dikali dalam 1 bulan, lumayan banget, bos, cuannya. Kira-kira Pak Eko, ada tips nggak sih sebelum memutuskan gabung dalam sebuah usaha kemitraan? Kita harus suka dengan produk tersebut, gitu. Dan kedua, kita juga lihat peluangnya, apakah itu pasarnya bagus atau tidak. Kalau dari dawet kemayu ini secara pribadi itu rasanya itu saya cocok sama saya dan teman-teman saya. Menjaga pasokan bahan baku menjadi poin penting dalam bisnis kemitraan, bos. Kualitas bahan baku harus selalu dijaga agar rasanya tidak berbeda antar cabang. Nah, Mbak Angel, ini adalah dapur pusat dawet kemayu, tempat di mana seluruh mitra di Indonesia membeli bahan baku di sini. Terus ini biar rasanya tetap sama sampai di tujuan gimana, Mbak? Oke, untuk menjaga kualitasnya agar tetap aman diterima oleh masing-masing mitra, ini untuk produksinya kita selalu fresh tiap hari gitu. Yang pertama itu, jadi produksi selalu fresh. Kemudian untuk cendol kita menambahkan ice gel. Terkait pasokan, pihak pusat bekerja sama dengan distributor khusus untuk menyiapkan stok bahan baku. Ada 3 jenis bahan baku es dawet, bos. Mulai dari gula aren cair, dawet hitam, dan fiber cream. Tiap pasokan dikemas sesuai dengan jenis. Pastikan semua bahan aman dan siap untuk di-packing dan dikirim ke tiap mitra yang ada di seluruh Indonesia. Pasokan yang dikirim tergantung dari kebutuhan mitra saja, bos. Tanpa ada minimal order dari pihak pusat. Boleh dong di-spill sedikit omset dari pengiriman pasokan bahan baku setiap bulannya. Hitungannya kita per paket. Iya, betul, per paket. Oke, kurang lebih dalam 1 bulan itu kita bisa mengirimkan 1.500 kilo ya, kalau untuk fiber cream dan gulanya. 1.500 kilo, kalau untuk paketnya saja? Oh, paket ya? Bentar. Kalau nominal untuk omsetnya ya, untuk yang pemasokan dari bahan baku itu kurang lebih di angka 300 jutaan. Pecah banget, bos. Omsetnya tembus 3 digit dalam sebulan. Mantap. Hari gini memang dibutuhkan banget ya untuk berpikir kreatif dalam membangun usaha. Tapi jangan lupa, lihat juga kebutuhan pasar sehingga usaha yang kita bangun bisa jadi solusi buat konsumen. Bagaimana, bos? Tertarik nggak untuk menjadi salah satu mitranya? Meskipun sudah memiliki banyak mitra, Intan nggak mau berpuas diri, bos. Doi masih mau terus mengembangkan produk es dawetnya lebih besar lagi. Jadi tentunya ekspansi kita ke depan adalah kita akan mencoba untuk melebarkan sayap gitu kan, membuka store-store dawet kemayu di luar negeri. Saat ini kita juga sedang mendevelop yaitu dawet kaleng, dawet kemasan kaleng, yang mana dawet itu nanti bisa kita kirim kemanapun. Mantap, jangan pernah puas dengan pencapaian ya, bos. Selama bisa dikembangkan dan punya prospek bisnis yang bagus, inovasi bisnis menjadi kunci keberhasilan. Udah ya Mbak Tiwi? Oke, terima kasih. Nah, bos, sudah tahu kan manisnya cuan dari bisnis kemitraan? Tetap semangat dan tetap cuan, bos! Haduh, pas banget jam segini lagi jam rawan lapar, bos. Ini malah duluan pamer makan. Tapi kalau pamer makannya dari hasil olahan sendiri dan bisa mengundang cuan banyak, nggak salah kok.
Makanya nih, Bella Diandra yang biasanya sibuk jadi model iklan, kali ini bela-belain datang ke Jagakarsa, Jakarta Selatan demi bisa bikin roti Korea potato cheese bread yang lagi viral. Apalagi modal kemitraannya nggak bikin kantong jebol. Halo buat siapapun yang pengen punya bisnis, kita lagi dari kantor kemitraan usaha kuliner. Penasaran ada apa aja? Tetap di Cuan Bos! Nah, bahan bakunya semuanya udah lengkap. Chefnya tolong dibantu ya. Kak Bella, enjoy masaknya. Praktiknya jangan ragu-ragu kalau mau nanya-nanya. Oke, kita tinggal ya. Enjoy ya. Bos, ini baru beneran bimbingan buat para mitra baru. Hal seperti ini penting banget ya, agar kualitas produknya sesuai standar. Semua tahap produksi harus kita perhatikan dengan baik, Bos. Jangan sampai udah keluar modal, hasilnya malah menurun dan mengecewakan pembeli. Jangan ya, Bos ya. Di negara asalnya, Korea, potato cheese bread ini merupakan street food. Seperti namanya, roti mulur ini tentu saja berbahan dasar kentang dengan adonan kulit luarnya yang terbuat dari tepung, susu full cream, dan margarin. Nah, yang bikin tempting tuh ini, Bos, keju mozzarellanya. Melting abis ya, jadi bikin kepengen kan, Bos? FYI nih, Bos, potato cheese bread ini ada 9 varian rasa ya, baik yang manis ataupun yang asin. Katanya nih, yang paling laris tuh varian dengan topping abon mayo saus. Harganya di kisaran 15 sampai 20 ribuan. Nah, kalau makin banyak yang laku terjual, otomatis makin nambah cuannya dong. Ayo sih, enak banget loh. Masa sih? Iya, nggak percaya nih. Coba Coba aja, ya. Ben. Ya, boleh. Enak kan? Wah, enak bos katanya. Wah mantap nih, aku bisa langsung jualan. Udah lulus nih aku. Bisa action langsung jualan aja. Oke. Tapi bukan cuma itu yang bikin semangat, Bos. Usaha ini modalnya bisa disesuaikan dengan budget yang kita punya loh. Mulai dari 3 jutaan aja udah bisa jualan. Kita adalah perusahaan yang dimana ya menjadi wadah dan juga menjadi penyedia usaha untuk masyarakat seluruh Indonesia, yang dimana bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis dengan modal minimalis, untungnya fantastis bisa di kita. Nggak hanya itu aja, Bos. Sistem kemitraannya tidak ada kewajiban untuk bagi hasil ataupun membayar royalti. Jadi full keuntungan untuk mitranya. Mantap! Buat yang belum pede berjualan, nggak usah worry, Bos. Di sini, Bang Abdul akan memberikan pelatihan untuk mitranya yang baru bergabung. Nggak hanya pelatihan produksi, tapi juga pelatihan pemasarannya, Bos. Pelatihan pemasaran ya untuk promosi, kita tentunya menyediakan yang namanya fasilitas untuk yang namanya konsultasi langsung dengan konsultannya, atau kita ada yang namanya materi Zoominar seminggu sekali. Itu kita ajarin bagaimana strategi marketing, strategi promosi ya, dan juga cara pemasarannya, cara manage produknya gitu. Dan selain itu kita juga berusaha sebagai pusat untuk memviralkan di sosial media produk-produk yang kita memang mitrakan seperti itu. Yang di luar kota, don't worry ya, bisa juga pelatihannya dilakukan secara online kok. Perusahaan yang bergerak di bidang kemitraan ini memang menghususkan usaha di bidang kuliner, Bos. Mitranya banyak diminati dari berbagai kalangan. Dulu itu market kita rata-rata ibu-ibu ataupun rata-rata korban PHK dan karyawan. Tapi menariknya dia sejak tahun 2022 ini uniknya Gen Z dan juga generasi milenial, anak-anak muda sudah mulai suka untuk berbisnis gitu. Bahkan banyak nih ada orang tua yang mendukung anaknya untuk berbisnis, atau memang dia sama teman-temannya nih joinan untuk buka bisnis bareng-bareng. Untuk menggait para calon mitra, tim marketing Bang Abdul memanfaatkan media sosial dan live seperti ini, Bos, agar target pasar mitranya lebih banyak yang terjaring. Nah, jadi gini, Kak Bella, ini adalah tempat outlet kita nih ya, kemitraan usaha UMKM kita ya, dan
ini adalah lokasi yang tepat juga. Jadi saya pengen kasih tahu ke Kak Bella, lokasi yang tepat tuh kayak gimana sih? Wow. Nah, ini salah satu lokasi yang tepat dekat perkantoran. Dan nggak hanya nyari lokasi yang tepat, tapi kita juga bikin viral outlet-outlet kita. Nah, sekarang Kak Bella, saya mau tantang jualan The Potatis Korean Bread langsung. Berani nggak? Wow, aku ditantang. Yes, let's. Siapa takut? Kita coba ya, Pak ya. Jadi gini bos, kita itu berjualan gak secara langsung aja, tapi kita juga bisa ngundang pembeli melalui media sosial dengan cara kita nge-live dan kita menawarkan melalui kayak live streaming atau kita buat konten hal-hal menarik yang bisa ngebuat anak-anak zaman now itu tertarik. Nah kayak gini contohnya, ya nggak? Iya nggak Kak? Iya Kak. Oh, menarik banget kan? Kalian kalau misalkan mau coba boleh banget langsung ke sini untuk icip-icip ya. Tuh, nih, ini proses pembuatannya kayak gini guys. Tuh, lihat deh. Tuh kan bos, lagi-lagi nih kudu relevan dengan zaman. Teknologi udah makin canggih, cara jualannya juga harus disesuaikan agar jangkauan pemasarannya makin luas bos. Dan cuan yang datang juga terus bertambah. Kayak Sela nih, salah satu mitra dari Bang Abdul. Aku ngambil paket yang paling lengkap Kak, harganya 5,3 juta, udah dapet booth, meja dan peralatan lainnya, pokoknya udah lengkap semuanya. Jalan kira-kira udah 1 tahunan, omset awal-awal sih 10-20 pieces ya, cuma sekarang mungkin karena banyak yang tahu jadi bertambah terus, udah bisa lebih dari 50 pieces. Itu ada mitra kita di daerah Subang namanya Kang Doli. Itu Masya Allah beliau buka ya, dari awalnya beliau tuh karyawan BUMN ya. Itu beliau akhirnya resign karena memang kena penyakit komplikasi saat itu. Akhirnya beliau bangkit. Beliau bingung tapi setelah itu mau ngapain. Akhirnya nemulah iklan kita ya. Akhirnya beliau dimodalin oleh temennya karena memang udah nggak punya uang lagi. Uangnya udah habis di rumah sakit gitu ya. Akhirnya beliau mau jualan. Tadinya beliau malu mau jualan karena memang beliau statusnya tuh tadinya tinggi banget gitu. Dan banyak yang menganggap bahwa jualan gerobakan tuh kayaknya kurang gengsi. Padahal enggak. Ingat, bukan gengsi dari segi looknya aja, tapi dompetnya tuh nggak bergengsi juga gitu ya. Akhirnya kita memotivasiin Kang Doli dan Masya Allah tabarakallah beliau omsetnya 2 minggu tuh 17 juta rupiah. Tuh bos, don't judge a book by its cover ya. Biarpun street food, ternyata cuannya good. Kuilah bos, gasken. Daripada sibuk ngejar gengsi, mending duitnya disuruh kerja sampai dompet penuh terisi. Menyala dompetku. Lumayan kan, rame banget. Gimana Kak Bella jualannya hari ini? Oh Bapak, iya lumayan Pak. Rame banget sih Pak pembelinya. Iya cuman aku gimana ya, mungkin first time kali ya. Jadi aku takut untuk ngadain pembeli gimana kalau mereka komplain gitu. Oke, yang penting kuasain 3 hal Kak Dian. Apa tuh? Kuasai skill produknya, kuasai marketingnya, dan juga konsisten jualannya. Dan yang penting lagi, cuan bos! Bos, kalau udah deket-deket Imlek, semua pasti kebagian sibuknya. Termasuk produsen lilin yang menjadi perlengkapan wajib yang selalu ada di perayaan Imlek. Kalau permintaannya tinggi, otomatis cuannya juga menyala nih bos. Tuh, Dea yang biasanya sibuk konten sebagai selebgram aja sempet-sempetin mampir ke daerah Arca Manik Bandung cuma buat kepoin bisnis minim kompetitor ini. Patah. Gimana Dea? Udah Ya, selesai? Pak. Belum Pak, aduh gimana ya ini mana patah lagi, susah banget. Nggak apa-apa lah, nanti kita lebur lagi. Nah gini nih, kalau mau menjelang Imlek kita kebanjiran order. Tapi nggak cuma lilin Imlek aja, kita masih banyak produksi lilin-lilin varian lainnya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos!
stop dulu deh. Ya. Ya. Nih. Gimana? Ini Apa bahan-bahan yang tadi yang rusak, yang patah. Iya. Nah, ini kita bisa campurin lagi nih. Coba kesini masukin lagi. Jadi masih bisa termanfaat, nggak ada yang kebuang nih. Itu masih bisa dipakai ya. Betul. Wah, ini sih bisa dibilang usaha yang zero waste ya bos. Soalnya setiap hasil yang rusak, gagal, atau bahkan sisa hasil cetakannya nggak terbuang percuma. Nggak ada yang terbuang, semua bisa jadi uang. Walaupun bisnisnya memanfaatkan bahan-bahan sisa yang masih berguna, tapi tetap jaga kualitas ya bos. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan benang sumbu dan kotoran-kotoran yang mungkin terbawa. FYI nih bos, alat cetak lilin ini bikinan Randi sendiri loh. Mesin ini memiliki 300 lubang cetakan yang masing-masing lubangnya sudah berisi sumbu. Ketika lilin cair dituang, saat itu juga menyebar dan memenuhi seluruh lubang. Tahun 2008 sampai tahun 2014 merupakan masa kejayaan bagi produsen lilin karena kebutuhannya masih tinggi. Untuk penerangan kita mencapai puncak itu konsumsi hampir 30 ton per bulan. 30 ton per bulan itu dengan asumsi konversi ke lilin penerangan itu sekitar 10.000 karton gitu ya. Satu karton itu mungkin berkisar diisi 300 batang. Hampir memiliki mesin itu 30 unit, operator juga 30 orang, bagian packaging 2 kali lipatnya hampir 60 orang. Biasanya peningkatan pemesanan itu ketika di musim hujan. Masih banyak daerah yang kalau musim hujan itu pasti mati lampu atau kebanjiran. Musibah sebetulnya, musibah tapi menjadi berkah gitu ya. Seiring berkembangnya zaman, Randi lalu berinovasi dan menciptakan produk lilin-lilin aromaterapi, lilin dekorasi, dan lilin merchandise. Ragam dan bentuknya pun bermacam-macam bos. Totalnya ada sekitar 300-an model candle art yang sudah pernah Doi produksi. Kalau soal harga, candle art dengan desain sederhana mulai 2000-an aja. Tapi kalau ada permintaan khusus seperti tambahan warna, kerumitan model, dan aromaterapi, harganya bisa mencapai 200 ribuan. Menurut Randi, kita bisa loh bikin candle art ini di rumah. Yang penting ada 2 bahan utamanya, yaitu parafin dan stearik acid atau asam stearat. Pak, kok ini bahannya padat ya? Ada yang kayak pasir gini sama ada yang padat gini. Bedanya apa? Nah gini, kalau yang padat ini untuk mengentalkan si tekstur lilin. Kalau yang serbuk, ini fungsinya untuk mengeraskan. Ini harus sampai mendidih banget nggak Pak? Jangan, karena nanti kalau mendidih sekali dia akan menguap hangus. Parafin merupakan lilin yang berasal dari minyak bumi. Sementara asam stearat adalah lemak nabati dari kelapa sawit. Inspirasi candle art biasanya Randi temukan di internet. Dengan kombinasi warna, model, dan aromaterapi, kita bisa menciptakan banyak ragam candle art. Intinya sih, bergantung dari daya kreativitas kita, bos. Semakin tinggi kreativitasnya, tentu akan semakin tinggi value dan harganya, bos. Mantap! Ini es krim candle art aku udah jadi. Keren ya? Ya, ini tapi jangan dimakan ya. Betul, jangan dimakan karena ini boleh dinyalain, tapi sayang juga kalau dinyalain ya. Nah, bos, inilah salah satu kreativitas dari lilin. Dan masih banyak di 10-an sampai ratusan model-model lain menggunakan warna, media yang tergantung kita memiliki kreativitasnya sampai mana. Jadi tidak ada batasan untuk berkreasi dengan lilin. Randi memulai bisnis lilin penerangan di tahun 2008. Awalnya Doi menjual sendiri, berkeliling ke pasar dan toko-toko grosir. Tahun 2019, pendar kesuksesannya mulai meredup akibat permintaan pasar yang menurun. Ditambah imbas dari pandemi, Doi terpaksa merumahkan karyawannya. Tapi Randi masih punya keyakinan penuh dan memilih bertahan di bisnis ini. Berat sekali lah gitu, kalau diingat-ingat tuh berat sekali karena dari hampir 60 orang ya, 60 orang kita berdayakan, mendadak penurunan permintaan. Tapi di situ saya sudah mungkin kalau bahasanya jadi hobi gitu. Jadi memodifikasi itu jadi hobi gitu. Jadi perkara nanti diterima enggaknya, yang penting saya berkreasi dulu, inovasi dulu.
apakah ada pasarnya. Nah dari situ berkembanglah si produk-produk ini. Jadi ya harapannya sih mengembalikan atau menambah seperti keadaan seperti dulu, tapi dengan segmentasi yang lebih luas. Akhirnya, Doi pun tergerak untuk rajin mengikuti kompetisi bisnis kreatif, pameran, seminar, dan gencar melakukan promosi di lapak marketplace. Bukan hanya itu, mesin cetak lilin hasil kreasinya pun dilirik beberapa klien yang ingin memulai usaha yang sama. Usaha unik yang sempat lesu ini pun akhirnya kembali menggeliat dengan tampilan baru, bos. Produksi lilin tak lagi sebatas lilin penerangan aja, bos. Value-nya meningkat dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kebutuhan lilin sebagai aromaterapi dan perayaan juga menjadi potensi omset yang paling menjanjikan, bos. Dan untuk memenuhi beragam permintaan pasar, Randi bisa menghabiskan sekitar 3-5 ton lilin per bulan. Omsetnya pun wadidaw. Kalau untuk sekarang di aromaterapi, sekarang segmen Java Candle Art, sekarang marketplace dan B2B yang baru ini, teman-teman baru, itu di angka plus minus 200-an. Oh iya bos, walaupun judulnya sama-sama lilin, ternyata bisnis yang dulu dan sekarang punya tantangan yang berbeda loh. Kalau penerangan dulu produknya tidak sempurna aja tuh jarang komplain, karena orang berpikirnya yang penting nyala kan gitu ya. Nah kalau di art ini harus betul-betul hasilnya tuh dari segi warna, bentuk, apalagi ada aroma, itu lebih rumit gitu. Jadi satu item pun itu juga harus betul-betul karena sesuai deskripsi yang kita ajukan ke customer gitu. Potensi bisnis unik ini masih terbuka lebar loh bos. Dan untuk memulainya bisa banget dari skala kecil dan di rumah aja dengan peralatan sederhana. Sementara, kalau mau mulai dengan mesin cetak lilinnya, cukup siapin modal 10 jutaan aja, bos. Kalau dinilai rupiah, mungkin anggap dinilai 50.000 saja, itu sudah bisa berkreasi karena dari bahan baku, benang, pewarna, dan aroma itu sudah mencukupi untuk memulai belajar. Gitu, tinggal nanti berkreasi adalah bentuk atau wadah yang akan dipakai gitu. Kalau dari harga mesinnya paling terendah itu kita ada di 5 juta. Itu dengan kapasitas mungkin 100 sampai 150 batang. Apalagi kalau main di retail, bos. Profitnya bisa di angka 30 sampai 50%. Wow banget kan? Gimana, bos? Tertarik dengan bisnis ini? Coba aja dulu dari skala yang kecil. Jangan lupa untuk selalu berinovasi. Nah Pak, ini tuh tipsnya apa sih biar bisa bertahan di usaha ini gitu? Yang paling pertama konsisten, kedua harus sabar, ketiga kita harus berinovasi, menciptakan produk yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan oleh banyak orang. Dan yang penting, cuan bos! Cuan bos! Dikasih, Mas, saya mau order. Apa nih? Ada stick apa aja? Kita ada stick ayam yang grill, ini yang grill, ada yang krenyes. Kalau yang krenyes yang goreng tepung. Oh, yang crispy ya? Ya. Yang krenyes. Tapi kalau best sellernya kita yang grill. Ya? Bedanya yang kenyang sama puas apa, Mas? Sebenarnya isinya sama aja, dapat sayur, dapat kentang, dapat ayam, sama sausnya juga. Tapi bedanya sama yang puas, kalau yang puas semuanya kita upsize, jadi lebih banyak. Oh, oke. Saya lagi diet, saya yang kenyang aja berarti ya? Iya. Kalau yang tidak kenyang nggak ada ya? Mas, saya makan di sana ya? Bisa makan di tempat situ? Oke, di center ya. Bos, kata orang punya usaha itu udah pasti rugi, resikonya untung. Tapi masa iya rugi terus-terusan? Mana tahan? Makanya sebelum terlambat, kita wajib tahu nih, apa aja sih gejala yang pasti muncul sebelum bisnis kita makin loyo? Jangan sampai solusi datang terlambat, menyesal kemudian. Isi Bang. Wah, silakan. Sticknya nih yang paket kenyang.
Oh. Ini saus barbecue ya, Mas? Saus barbecue, betul. Bismillah, kita cobain. Nah, ini kebetulan ada Mr. Cuan datang. Yap. Saya mau sedikit konsultasi nih, Mr. Cuan. Boleh, Mas. Jadi, ya kita kan namanya orang dagang kan, apalagi UMKM kan, biasanya ya dagang ada naik, ada turun gitu kan. Cuman, kira-kira gimana sih untuk kita bisa tahu kalau memang dagangan kita lagi turun omsetnya, cara mengidentifikasinya tuh kira-kira seperti apa biar kita tidak terlambat aja sih. Nah, bagus nih pertanyaannya. Memang kadang orang suka terlambat untuk action ya, karena dia nggak tahu ini apakah penurunan omset cuma sewaktu-waktu atau penurunan omsetnya akan bertahan lama. Karena itu akan mempengaruhi nanti apa action yang akan diambil. Pertama yang harus diidentifikasi, kita bisa lihat dulu nih customer yang pelanggan tetap yang datang lagi banyak nggak? Kalau memang banyak customer tetap kita yang nggak balik, itu tanda alarm pertama. Yang kedua, kalau andai kan penjualannya turunnya itu konsisten. Bulan pertama misalnya penjualannya 100 juta, bulan kedua turun 70, bulan ketiga turun 50, itu kan konsisten turun terus tuh. Yang ketiga, kalau yang sudah darurat, ketika memang biaya operasional sudah tidak bisa ditutupi sama gross marginnya. Udah rugi nih, nombok. Padahal sebenarnya harus keluarin uang, cuman karena biaya sewanya dibayar di awal, jadi nggak kelihatan ngeluarin duit. Nah, banyak orang kan karena sewanya udah di awal, jadi ngerasa nggak keluarin uang. Nah, kalau andai kan 3 ciri itu sudah ada, harus action pertama, kita bikin riset lagi nih. Bikin survei ke customer-customer. Mau itu customer tetap ataupun yang baru. Jangan-jangan produk yang kita ada di sini bukan kebutuhan mereka. Artinya kalau andai kan kondisinya memang kayak gitu, market yang nggak cocok ya memang harus buru-buru pindah. Gitu. Nah, yang kedua yang harus diperhatiin juga ketika memang sudah turun konsisten, kita lihat juga nih. Karena kalau ini kan produknya spesifik. Orang-orang di sini ini mereka itu targetnya, maksudnya pendapatannya termasuk menengah kah, bawah kah, atau atas. Oke, siap Mister. Terima kasih banyak atas solusi dan masukan-masukannya. Saya akan coba buat terapin di sini sebelum terlambat nih jadi. Ya, mudah-mudahan lancar bisnisnya, makanya banyak cabang. Udah 3 cabangnya ya. Mudah-mudahan jadi 300, ntar amin. Ya, yuk.